podcast Kuda Sumba, kumpulan data dan sharing ilmu ekonomi bersama. Sobat Gumba, tahu tidak kalau sebentar lagi Indonesia akan mengadakan Asian Treasury Forum. Nah, apa sih Asian Treasury Forum ini? Asian Treasury Forum adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di wilayah ASEAN. Kegiatan ini akan berlangsung di Bali pada tanggal 17 sampai 20 September 2024. Ada satu bidang di dalam kegiatan internasional seperti ini yang sangat berperan penting, yaitu adalah peran liaison officer atau LO. Nah, sekarang Sobat Gumba, saya kedatangan tamu yang berpengalaman di dalam bidang liaison officer. Beliau adalah Ibu Natalia Mardianti. Ibu Natalia Mardianti, apa kabar? Baik, Aldo. Halo Sobat Gumba. Bu, saya penasaran. Sebenarnya apa sih tugas dan tanggung jawab utama dari liaison officer ini? Dan bagaimana cara Ibu memprioritaskan komunikasi kepada berbagai stakeholder dalam kegiatan internasional? Oke, Aldo. Liaison officer atau LO itu sebenarnya adalah layanan hospitality, teman-teman. Jadi itu yang disediakan oleh pemerintah negara kita untuk mendampingi tamu dari berbagai macam negara dalam kegiatan internasional supaya mereka bisa mendapatkan informasi dan juga komunikasi yang lebih lancar baik dengan partner mereka dari dunia internasional maupun dengan pemerintah Indonesia. Jadi simpelnya LO ini adalah penghubung atau jembatan, gitu deh. Berarti Ibu dalam kegiatan ini apa saja kegiatan yang pernah diikuti dan delegasi-delegasi asing apa saja yang pernah menjadi tanggung jawab Ibu? Oke, saya pernah menjadi LO untuk kegiatan internasional, teman-teman. Pertama, IMF World Bank Annual Meeting gitu ya, di tahun 2018 di Bali. Terus kemudian yang kedua, ini kegiatan yang cukup besar yang diselenggarakan negara kita gitu ya, G20 tahun 2022 for Indonesian Presidency gitu ya. Itu diselenggarakan di beberapa daerah. Terus kemudian yang ketiga, kegiatan ASEAN Chairmanship di tahun 2023. Memang waktu itu yang saya support adalah kegiatan LO dari sisi finance ya teman-teman ya. Jadi pertemuan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Dunia gitu ya, bank di masing-masing negara dari berbagai macam negara. Kalau di lingkupnya ASEAN berarti di wilayah ASEAN, kalau G20 berarti wilayahnya G20 dan juga negara-negara lain yang diundang. Kalau yang di wilayah IMF World Bank Annual Meeting itu sampai ke seluruh negara yang pernah disupport oleh IMF dan juga World Bank, jadi hampir sekitar 200 negara. Kalau yang pernah saya dampingi macam-macam malah dulu. Pertama kali saya pernah mendampingi dari negara Laos, teman-teman, atau Laos PDR ya bahasa Inggrisnya. Kemudian saya pernah mendampingi delegasi dari Jepang, dari Meksiko, dan juga yang terakhir dari Laos kembali. Saya dipercaya. Gitu aja. Baik, berarti Ibu kan berarti berarti terjun di dalam dunia liaison officer ini di kegiatan-kegiatan finance yang notabene besar. Pernah nggak Ibu sebagai LO itu mengalami miskomunikasi terhadap delegasi-delegasi asing? Dan bagaimana cara Ibu encountering miscommunication ini kepada delegasi asing? Sebenarnya bukan lebih dari sisi miskomunikasi ya, Du, tapi lebih dari bagaimana informasi itu kadang yang kita sampaikan tidak lengkap atau mungkin belum sampai firm, teman-teman. Jadi kita harus bisa berdiplomasi menyampaikan kepada negara yang kita dampingin ya, VIP maupun VVIP ya, yang kita sering sebutnya dengan HOD atau HOD atau Head of Delegation gitu ya. Bagaimana cara menyampaikan informasi dari panitia bahwa hal yang ini belum siap atau hal yang ini masih in progress atau hal yang ini nanti akan kita bahas kemudian. Jadi kalau dengan tamu dari atau delegasi dari negara lain kebetulan memang belum pernah terjadi miskomunikasi, tapi kalau dengan panitia memang kadang-kadang kita sering ada ya selisih pendapat atau selisih informasi gitu. Oleh karena itu di dalam liaison officer kita juga terikat dengan berbagai macam kepanitiaan yang lain, Aldo. Jadi kita liaison officer nggak kerja sendiri, teman-teman. Ada yang namanya supervisor atau yang mengkoordinasikan LO, yang dia mengkoordinasikan semua informasi dari panitia besar kepada LO sehingga informasinya sama untuk semua LO dan semua delegasi seperti itu. Kemudian selain dari supervisor ada juga panitia bidang acara, panitia bidang perlengkapan dan yang lain sebagainya gitu yang itu support kepada penyelenggaraan kegiatan internasional secara keseluruhan. Jadi LO tidak pernah bekerja sendiri. Berarti konsepnya itu
strukturnya terpadu gitu, dari supervisor, komunikasi ini ke bawah ke level officer. Berarti itu untuk dalam menangani delegasi sendiri, kan Ibu udah 3 delegasi asing yang menangani. Sebelum Ibu bertemu dengan delegasi tersebut dalam kegiatan, apakah Ibu memprofiling dulu atau Ibu memeriksa bagaimana kultur dari setiap delegasi-delegasi tersebut dan bagaimana cara Ibu beradaptasi dengan communication style-nya dan different personality dari delegasi-delegasi tersebut? Iya, terima kasih dulu. Ini penting teman-teman ya, kalau menjadi LO dari suatu negara, itu teman-teman harus mengetahui sedikit banyak mengenai negara tersebut gitu ya. Pertama, culture-nya, tadi benar, kita harus mengetahui culture dari negara yang kita dampingi. Saat saya mendampingi delegasi dari Laos dengan delegasi dari Jepang maupun delegasi dari Meksiko, itu culture-nya berbeda teman. Jadi kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lain. Kalau orang Jepang gitu ya, dia relatif lebih cepat gitu ya, baik dalam berbicara, dalam berproses kerja, jalan kakinya pun cepat teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan gitu seperti itu ya. Dan kemudian selain kita mempelajari culture, yang betul yang Abdul bilang, kita harus melakukan profiling. Jadi pada saat kita sudah mengetahui head of delegation atau pihak VIP yang akan kita dampingi, entah itu Menteri Keuangan atau Wakil Menteri Keuangan atau mungkin eselon satunya dari negara tersebut, maka teman-teman lebih baik cepat mencari tahu mengenai profil orang ini. Kalau saya biasanya paling gampang googling gitu loh, googling, namanya googling, terus kita cari tahu jabatannya, dia pernah di posisi apa, dan kalau dia prominent people gitu ya, misalkan Menteri Keuangan atau Wakil Menteri Keuangan, biasanya dia akan pernah membuat suatu tulisan mengenai ekonomi atau mengenai finance gitu ya. Nah itu penting kalau teman-teman mau gitu ya untuk mempelajari beliaunya itu dengan membaca tulisannya. Jadi paling tidak tahu bagaimana sudut pandang dan cara berpikir dia, dan siapa tahu nanti kita ada kesempatan untuk ngobrol serius gitu ya, yang daging gitu ya dengan beliau. Jadi kita bisa juga sharing our opinion atau mungkin bagaimana pengalaman negara kita. Nah kalau cara supaya bisa adaptasi ya dengan beragam orang, kan orang beda-beda ya teman-teman, dan kadang-kadang kita saat kita menjemput delegasi itu harus langsung bisa komunikasi dengan mereka. Itu memang ada tekniknya, dan pada saat saya menjadi LO selama 3 kali itu selalu mendapat pembekalan teman-teman dari panitia, dari sekolah kepribadian atau dari psikolog gitu, seperti itu biasanya kita dapat pendampingan atau sedikit pembekalan gitu ya. Bagaimana cara mengenali orang dari gesture pertama dia hadir gitu ya, cara dia berpenampilan atau dia ucapannya seperti apa pertama yang dia sampaikan, atau dari komunikasi tertulisnya, teksnya. Kita tahu apakah orang itu sifatnya pertama mungkin detail, atau dia lebih suka gambaran yang overview gitu ya, ataukah dia itu talkative atau tidak, itu kita ketahuan dari pertama kali bertemu atau dari interaksi kita secara tertulis. Nah dari situlah LO seharusnya dia menyesuaikan gitu ya. Jadi LO harus bisa memiliki kapasitas yang tadi teman-teman, kalau dia talkative kita kita balas gitu ya dengan talkative juga gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tidak banyak bicara, maka jangan sampai kita juga memberikan terlalu banyak informasi atau terlalu banyak ngajak ngobrol dia gitu ya. Barangkali dia sudah terlalu lelah dengan pertemuan-pertemuannya sehingga pada saat berdampingan dengan kita pun dia tidak banyak bicara. Nah, saya kebetulan mengalami beberapa jenis orang gitu ya, dan itu sangat menarik ya, berusaha menyesuaikan dengan frekuensinya, betul, pribadian dan frekuensinya dia. Oh dia sampai di sini nih, jadi kita harus segini gitu, seperti itu. Itu sangat challenging tapi sangat menyenangkan. Betul. Berarti cukup menarik sebenarnya. Kita harus mempelajari psikologi dari delegasi tersebut, kepribadian mereka bagaimana, cara mereka kerja. Baik, berarti itu tidak jarang nantikan kita atau ibu sendiri dalam menjadi level officer berhadapan atau menemukan ketidakpastian dalam event tersebut. Nah, problem itu masalah-masalah pasti ada dan bakalan akan muncul. Tidak jarang liaison officer sendiri itu akan mengalami tekanan dan kepanikan yang cukup tinggi. Bagaimana cara ibu meng-overcome high pressure situation ini dan supaya ibu tidak kelelahan dalam menangani? Oke, terima kasih Andrew. Yang pertama, seorang LO harus punya self control yang baik teman-teman.
dan harus punya crisis management yang baik. Dan itu nggak bisa langsung kita dapat sih. Kadang-kadang kita belajar sambil ini ya teman-teman yang melakukan learning by doing gitu kan. Pada saat saya menjadi LO, saya sering dihadapkan pada situasi emergensi gitu. Misalkan tiba-tiba delegasi pada saat mau terbang, tiba-tiba dibilang bahwa immigration authority kita tidak menerima dia gitu ya. Harus ada satu konfirmasi dari pihak kita supaya mereka bisa masuk ke negara kita. Itu kadang ada seperti itu. Yang kemudian kita harus menindaklanjuti dengan cepat. Kita harus membalas komunikasi dari pihak sana, delegasi sana, kemudian kita menghubungkan dengan pihak imigrasi kita, Kemenlu kita, ataupun panitia besar. Gitu ya. Dan itu akan sangat tersupport dengan adanya supervisor dan juga panitia yang lainnya. Kemudian di lapangan, kadang-kadang ada hal yang emergensi, Aldo. Pernah saat saya mendampingi delegasi dari negara Meksiko, itu saya baru ketahui itu sekitar jam 9 atau 10 gitu ya, pada saat beliau hadir di meeting, tapi beliau tidak menginform kepada panitia bahwa beliau hadir mewakili sebagai Menteri Keuangan gitu ya. Saya ditelepon, saat itu saya menjadi reserve LO teman-teman, karena negara yang harusnya saya dampingi tidak hadir, sehingga saya menjadi LO cadangan. Kemudian saya dalam posisi on standby ya di hotel seperti itu, kemudian langsung siap-siap untuk turun mendampingi beliau. Dari pertama kali saya dapat informasi dari supervisor, itu 15 menit kemudian saya harus sudah mulai mengkontak delegasi yang bersangkutan gitu ya, memperkenalkan diri, saya ini gitu ya, terus kemudian nanti siap untuk mendampingi dan menyediakan layanan hospitality gitu. Ya walaupun waktu itu delegasinya kaget Aldo, karena sebenarnya itu saya adalah LO ketiga, jadi pergantian dari LO pertama, kedua, ketiga, itu seperti itu. Tapi kemudian kita coba jelaskan, sampai saya bertemu di beliau pertama kali setelah meeting sekitar 3 jam kemudian. Dan pada saat itu kan teman-teman kita dikasih tahu nama bukan hanya kontak beliau, kita harus kontak dari menyediakan kendaraan gitu ya, memastikan apakah beliau mendapatkan fatwa atau tidak, apakah di kendaraannya akan ada bendera negara atau tidak, itu ada aturan diplomatiknya gitu ya, seperti itu. Termasuk saya harus menerima beliau sebagai apa. Tapi sebelumnya tentunya sudah ada latihannya. Kalau beliau itu sebagai menteri, kita treatmentnya seperti apa, kalau sebagai deputy atau sebagai eselon 1, dia treatmentnya seperti apa gitu ya. Oleh karena itu sangat penting untuk bisa self control dan crisis management yang bagus, maka kita harus well inform, teman-teman. Well inform itu berarti kalau teman-teman ada pelatihan atau pembekalan dari panitia gitu ya, tangkap informasi sebanyak-banyaknya, take notes gitu ya, karena sebagus apapun ingatan teman-teman, pada saat teman-teman panik bisa jadi semuanya itu hilang gitu ya. Take notes gitu ya, kontak-kontak penting, simpan semuanya. Jadi basicnya banyak orang, buat networking sebanyak mungkin. Jadi pada saat teman-teman butuh kendaraan, teman-teman butuh bantuan pengamanan gitu ya, semua orang itu sudah kenal teman-teman dan mereka akan sedia untuk membantu. Dan pada saat itu syukurnya langsung bisa tertangani dengan baik Aldo, dan kemudian bahkan delegasinya sampai setelah pulang dia ngasih semacam appreciation letter gitu kepada Bu Menteri dengan mention nama saya saat itu. Jadi itu sangat-sangat surprising ya teman-teman ya, walaupun kita udah bilang, kita udah tone down bahwa yang kita lakukan ini adalah layanan hospitality yang terdiri dari satu tim yang layanannya banyak banget, tapi ternyata beliau cara mengapresiasinya dengan memberi appreciation letter, dan itu ya nggak semua dapat gitu ya, tapi itu buat saya itu sangat berkesan gitu ya. Rewarding juga ya? Rewarding banget gitu. Menarik sih guys. Nah, saya boleh nggak ya? Ada nggak di antara kegiatan itu momen-momen atau experience yang sampai sekarang itu sulit untuk dilupakan dan sangat berkesan? Boleh Ibu bagikan kepada Sobat Kumba? Oke. Kalau ya mungkin di dua yang pertama tidak terlalu banyak ya teman-teman ya, terutama di IMF World Bank annual meeting itu kan lingkupnya sangat besar ya, dari sekitar 200 negara, belum organisasi internasionalnya, jadi mungkin tidak terlalu banyak yang lucu. Di G20 juga karena kita saat itu kondisinya COVID ya, masih kondisi COVID di tahun 2022, apalagi pada saat awal tahun 2022 kita melakukan pertemuan di Jakarta itu merebak virus Omicron gitu ya. Sehingga yang berkesan pada saat itu adalah sempat ada satu delegasi yang tertinggal di Indonesia teman-teman yang saya dampingin, karena beliau terindikasi positif COVID, sehingga beliau harus negatif dulu untuk bisa keluar dari negara ini dan melakukan penerbangan. Itu sampai beliau tertunda sekitar 2 minggu setelah acara, dan kita walaupun kita sudah terpisah ya, saya sudah kembali ke tempat kerja di Bali, sementara beliaunya di Jakarta di karantina, saya harus tetap kontak beliau dan make sure bahwa beliau mendapatkan semua layanan dari panitia yang ada, jadi di karantina di satu hotel, termasuk berusaha menghibur beliau biar semangatnya bangkit dan cepat sehat lagi teman-teman gitu ya, sampai pada akhirnya puji Tuhannya sebelum visanya expired dia bisa kembali ke negaranya gitu, seperti itu.
Kalau yang terbaru di SM Championship 2023 ada yang menarik dong sebenarnya. Ada satu delegasi yang meminta saya mencarikan, ini barang yang agak unik teman-teman ya, cerutu. Saya sendiri bukan perokok dan saya nggak pernah tahu produk cerutu seperti apa gitu ya. Beliau ini katanya suka cerutu, setiap malam sebelum istirahat beliau selalu menghisap sedikit cerutu supaya bisa rileks sebelum tidur gitu ya. Karena itu kita harus mencarikan cerutu. Oke. Terus kemudian kita putar-putar Denpasar waktu itu ya untuk mencari cerutu sampai akhirnya mendapatkan sampel cerutu. Beliau tidak minta yang terbaik, tapi beliau minta produk lokal. Karena ingin membandingkan dengan cerutu dari berbagai negara yang pernah beliau nikmati gitu ya. Dan syukur akhirnya dapat gitu ya teman-teman. Itu salah satu hal yang challenging. Kemudian yang terakhir sebelum delegasi ini satu rombongan ya pulang ke Indonesia, kita ngajak mereka jalan-jalan waktu itu dulu. Head of delegation itu beliau suka olahraga. Setiap pagi itu beliau selalu lari sepanjang pantai di Nusa Dua itu teman-teman sekitar 10 km ya, pulang pergi gitu ya, lari gitu ya, karena fisiknya sangat kuat dan beliau pada saat sebelum pulang ingin diajak jalan-jalan ke tempat itu gitu ya. Terus akhirnya kita jalan ke sana dan sebagai seorang LO nggak mungkin lah kita mendampingi beliau ya. Kita harus mengimbangi beliau gitu teman-teman ya. Untungnya beliau nggak ngajak lari teman-teman, tapi lebih ngajak jalan aja gitu ya. Jalan menyelusuri tempat itu gitu ya. Ini loh tempat kita nari kecap Uluwatu, namanya Uluwatu. Di Uluwatu teman-teman ya. Sampai kita putar-putar Uluwatu. Jalan kakinya lumayan jauh dan juga naik turun gitu ya dalam kondisi yang sudah mulai panas sekitar jam 10 pagi. Tapi beliau sangat semangat dan beliau justru di saat itu kita bisa ngobrol dengan enjoyable gitu ya. Aduh ya, karena meeting sudah selesai dan beliau tinggal menunggu penerbangan siang itu, jadi kita ngobrol banyak hal termasuk beliau mengingatkan untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya dan itu sangat berkesan buat saya. Bahkan saat kita antar ke bandara pun teman-teman, kalau yang lain itu biasanya lebih suka nunggu di VIP lounge gitu ya, atau mungkin shopping gitu ya. Beliau tuh jalan dari gate ke gate gitu ya, dari ujung ke ujung. Karena beliau memang suka olah fisik, jalan kaki. Jadi kita dampingi, kita temani sambil ngobrol. Dan itu buat saya sangat menyenangkan ya, karena bisa berinteraksi personal dengan beliau. Menarik ya. Ternyata walaupun sebagai liaison officer itu harus bekerja secara profesional, tapi tetap secara socializing-nya kita harus menyamakan frekuensi dari delegasi yang kita ampu gitu ya. Terakhir Bu, yang terakhir. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mau apply menjadi liaison officer di kegiatan event mau besar maupun kecil, tapi mereka merasa ya saya belum capable ya menjadi liaison officer. Ada nggak pesan-pesan sama sobat di luar sana? Iya. Kalau pesan saya buat teman-teman, coba aja gitu ya. Yang pertama, teman-teman just be yourself gitu ya, percaya diri dan percaya bahwa teman-teman itu punya keunikan dan keunggulan dari orang lain. Dan asal teman-teman sudah punya komitmen gitu ya untuk menjadi seorang hospitality officer gitu ya, ingin melayani tamu dengan ramah dan lain sebagainya, nanti semuanya akan mendukung teman-teman. Oke, kemampuan berbahasa Inggris itu sangat penting teman-teman, termasuk kemampuan berbahasa asing tambahan, misalkan teman-teman bisa bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jepang, itu akan memperkaya portofolio teman-teman gitu ya, sehingga teman-teman akan lebih diminati gitu ya untuk di-hire menjadi LO. Namun bukan hanya keterampilan berbahasa, karena tadi teman-teman kita harus bisa bersosialisasi, kita harus bisa bekerja sama dengan panitia besar, dan kita juga harus bisa menempatkan diri pada frekuensi yang sama dengan mitra yang kita layani, gitu seperti itu. Jadi kalau orang Jawa bilang itu empan-papan, jadi tahu di mana tempatnya dia, tahu di mana posisinya dia, gitu seperti itu. Dan buat teman-teman nanti yang akan menjadi LO ASEAN Treasury Forum, gitu ya, sudah terpilih ya Aldo ya, bukan lagi proses rekrutmen ini. Selamat bertugas, gitu ya, selamat menyiapkan diri. Teruslah ngerasa bahwa diri teman-teman ini adalah wakilnya Indonesia di dunia internasional. Dengan seperti itu teman-teman akan berusaha membuat presence kalian itu lebih percaya diri gitu ya, lebih bonafit gitu ya, lebih berkelas gitu. Karena teman-teman adalah wakilnya Indonesia di dunia internasional. Teman-teman itu front line-nya. Pada saat melihat wajah teman-teman, delegasi akan mengingat Indonesia gitu seperti itu. Jadi berikan cerminan yang terbaik. Nggak harus super ganteng atau super cantik, nggak harus super penampilannya berkelas banget, nggak asal teman-teman. Tapi jadilah diri kalian, tapi berikan yang terbaik dengan kesungguhan hati. Dan tadi yang saya sampaikan, well informed, be prepared, karena kejadian apapun bisa saja terjadi gitu ya. Dan yang terakhir Aldo yang saya ingatkan,
Menjadi LO itu bukan berarti seperti teman-teman mengikuti lari maraton gitu ya. Bukan seperti orang mengikuti lari maraton, tapi seperti orang mengikuti lari estafet. Jadi pada saat nanti ada sesuatu hal yang tidak kita harapkan atau tidak terduga kemudian terjadi, teman-teman harus siap untuk memindahkan tongkat itu kepada pelari selanjutnya. Gitu ya. Kadang-kadang kita ditugaskan mungkin mendampingi delegasi negara A. Kemudian negara A tidak hadir sehingga teman-teman harus menjadi reserve atau menjadi panitia bidang acara atau protokoler dan lain sebagainya. Maka teman-teman harus siap gitu ya. Teman-teman pernah lihat nggak? Atau pernah lihat nggak pertandingan di Olimpiade London tahun 2012? Ini ada di internet. Ada tim dari Jamaika, salah satu pelarinya sangat terkenal, teman-teman, Usain Bolt, gitu ya, yang termasuk tercepat, sprinter tercepat di dunia, gitu ya. Dia termasuk di dalam tim lari estafet dari 4 orang ini. Kalau kita lihat rekamannya, pelari pertama dan pelari kedua itu sebenarnya mereka agak di belakang, gitu teman-teman. Enggak langsung, itu dari sekitar 8 negara kalau nggak salah, itu nggak langsung di depan. Mereka dari peringkat ketiga atau keempat. Tapi pelari ketiga itu terus kemudian dia bisa mempercepat larinya sampai kira-kira Jamaika itu ada di nomor 2. Usain Bolt itu adalah orang terakhir yang memegang tongkat estafet ya teman-teman. Tapi dia dengan kekuatannya dan mungkin juga mempertimbangkan bahwa ini adalah kerja tim ya teman-teman ya. Dia kemudian berlari secepatnya sampai bisa memecahkan world record pada saat itu dan Jamaika menjadi pemenang atau mendapatkan medali emas. Nah kalau teman-teman lihat itu adalah team effort gitu ya teman-teman ya, teamwork. Nah karena itu liaison officer atau LO ini juga adalah tugas dari tim gitu. Jadi good luck kalau buat yang mau daftar di event internasional selanjutnya, kita percaya diri, just be yourself gitu ya. Itu aja dulu. Kasih, menarik sekali Sobat Bumba. Jadi ternyata menjadi liaison officer kalau dari pesan Ibu Natalia itu just be yourself. And remember, you are representing Indonesia in international forum. Dan tadi kayak seperti Ibu bilang, menjadi liaison officer itu adalah seperti pemain pelari estafet, bukan pelari maraton. Betul. Baik Ibu, terima kasih banyak karena telah share information terhadap dunia liaison officer. Jadi teman-teman atau sobat-sobat Bumba di luar sana yang mungkin mau apply di kegiatan internasional selanjutnya, mempunyai gambaran secara garis besar itu bagaimana sih liaison officer dari pengalaman-pengalaman Ibu Natalia Mardiarti. Sekali lagi Ibu Natalia Mardiarti, terima kasih banyak, dan kepada sobat Bumba sampai jumpa di podcast Kudas Bumba selanjutnya. Bye bye. Bye bye.